Skill bisa ditambah, tapi yang perlu adalah keikhlasan dan kejujuran dalam mengembangkan hobinya atau berkesenian. Itu yang penting. Ego tidak harus dikonotasikan buruk. Ini ego sekali, ini enggak. Ini beda konteks. Bertiga, berdua, ada kakak Tasnia, ada kakak Wawan. Itu namanya komunitas anak kampung dulu. Etika, attitude, adab, pertahankan itu. Dimanapun kamu melangkah, kau harus pijak air matamu sendiri. Maksudnya, kemanapun kau melangkah, kau harus menjadi dirimu sendiri. Jadi saya kubur itu, saya hancurkan cita-cita saya sedalam-dalam mungkin. Termasuk pasangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua penggemar di channel Fandi Fitra. Malam ini saya bersama beliau, Kakak Dion, yang populer namanya di Kabupaten Bantaeng. Asik. Populer. Yang oleh saya sendiri bisa katakan beliau ini adalah penggiat seni di Kabupaten Bantaeng dan salah satu pendiri atau ya komunitas kesenian yang ada di Bantaeng yang namanya Komplek. Komplek. Dan selain itu dia juga yang saya tahu penggiat literasi di Kabupaten Bantaeng. Ya, insya Allah. Nah, olehnya itu malam ini saya patut menghadirkan beliau di channel ini karena ada beberapa yang saya harus tahu dari beliau. Iya. Kita ini sudah lama berteman. Iya, saya sudah lama berteman sama beliau. 20 tahun lah. 20 tahun berteman sama beliau. Tapi baru malam ini saya ingin secara dalam mengetahui beliau. Dia mau berenang di hati saya. Dan ada satu yang harus sahabat-sahabat ketahui. Sampai saat ini dia damai dengan kesendirian. Asli. Nah itu mungkin teman-teman penasaran tentang kesendirian, kenapa saya nggak bertahan sampai saat ini. Tapi itu sebentar kita mau tahu. Dan saya harus tahu. Awalnya ini saya harus tahu dulu bagaimana dia mencetus komunitas Pakampung Tulen. Kemudian apa sih yang memotivasi Kakak Dion ini sehingga bertahan sejauh hingga saat ini dengan Komplain? Apa yang membuat Kakak Dion bertahan dengan Komplainnya? Kakak Dion sudah berapa tahun bersama Komplain? Ya, jadi awalnya ini apa ya? Mau mengalur dulu bagaimana sih bisa ada Komplain di dalamnya saya misalnya. Sebenarnya terjebak di jalan yang benar. Saya masih ingat 2000 sekian, tahun 2000 lah pasnya. Ya di situ saya mengawali di mana ya Kakak Pandi sendiri yang mengajak saya untuk di salah satu sanggar yang tertua di Kabupaten Bantaeng, yaitu Sanggar Seni Buta Toa. Tahun 2000 Kakak Pandi memanggil saya untuk bisa terlibat di acara kalau tidak salah MTQ ya. Yang diadakan di Bantaeng. Kita sama-sama main. Itu pertama saya mengenal gendang. Beduk ya. Karena basic saya bukan di tabuhan tapi di bolehlah sejak dulu saya suka puisi, suka sastra. Dan akhirnya bergelut di Sanggar Seni Buta Toa, itulah karya itu ada dan diterima oleh teman-teman di sanggar. Ya termasuk Kakak Pandi yang memotivasi bahwa ya bagus ini teaternya dan sebagainya, ada puisi, ada dan sebagainya. Karya pertama itu di teater Kerinduan Anak Bangsa kan? Itu karya pertama, kemudian karya teater pertama, yang kedua karya pertama lagu. Menjadi tahun 99. Lagu pertama yang kita resamin sendiri tahun 99 pada saat dimana gejolak demokrasi itu. Dan itu dipentaskan dan saya kira Kakak Pandi ikut di gitu ya? perkemahan KMKI tahun berapa ya lupa lah. Nah berselang beberapa tahun kemudian ya tidak ada pamit kita bukan keluar ya di sanggar, cuma ada jeda sedikit.
tiba-tiba diajaklah untuk berkolaborasi dengan teman-teman proyek seni sastra misalnya. Akhirnya tahun 2005 kita diajak mentas di SKBKT Karang Taruna kalau nggak salah, di Sombopu. Namanya ya di situ kita cetuskan bahwa kita ganti deh. Ya, komunitas Pakampung tuh yang penting ada Pakampung gitu. Di SKBKT itu 2005. Kemudian yang kita temani maksudnya join pada saat itu dan melahirkan sebuah ide untuk membentuk sebuah komunitas, siapa itu? Ya awalnya kita bertiga berdua, ada kakak Tasmia, ada kakak Wawan. Itu namanya komunitas anak Pakampung dulu. Tiba-tiba tahun 2005 karena mungkin melihat geliatnya kita nih sering mentas ada penonton tidak ada penonton. Akhirnya kita yang awal lahirnya komunitas ini kan di teater musik dengan lagu. Akhirnya pada 2005 itu tari yang kita angkat itu luar biasa karena disuruh tampil kedua kali. Jadi komplain pada saat dibentuk tahun 2005. Ya ada Kakak Hedir, salah satunya itu Kakak Hedir yang membantu sangat sekali. Jatuh bangunnya kita, Kakak Hedir, ada Samsul Kamar ada yang ada kecil Kakak Jamari itu ya? Iya, yang besar. Yang besar. Samsul Kamar yang besar badannya. Yang dia juga banyak konsepnya. Kakak Hedir itulah yang menjadi sandaran saya untuk bertahan begitu. Dan ada Kak Jamari ada banyak, ada 5 kita. Ada Kakak Wawan termasuk. Kakak Wawan itulah yang selalu menjadi peneman awal-awal ini. Awal-awal dan ya jangan itu, salah. Sebentar dulu Kak Dian. Dan itu yang susah ya kalau kita mau mengawali sesuatu itu memang perlu kita partner yang betul-betul kuat mentalnya. Karena saya secara pribadi itu memulai susah. Kemudian yang kedua adalah yang mempertahankan. Nah ini orang-orang yang kita sebut tadi, ada Kakak Samsul Kamar, Kakak Hedir, Jamhari, siapa tadi satu? Kakak Wawan. Mereka semula yang menopang mungkin sehingga kemudian terbentuk awalnya di komplek. Begitu ya. Tanpa mereka, saya pribadi Dion tidak ada apa-apanya. Saya selalu bilang bahwa saya hanya bagian dari daki dari teman-teman. Hilang ketika mandi atau apa dicuci, selesai saya. Tapi luar biasanya mereka, suka dukanya luar biasa sekali. Jatuh bangun, bayangkan kalau kita proses paling terbawah, mulai naik sepeda misalnya, kita mau latihan naik sepeda, naik becak dan sebagainya. Fasilitas komunikasi nggak ada, apalagi komputer bikin naskah itu kita pinjam kiri kanan. Di mana ada punya komputer ya kita pinjam. Dan beberapa pementasan, alhamdulillah itu ngalir kan, karena ya yang pertama paling harus ditekankan di sini adalah nawaitu. Nawaitu dalam berkelompok. Jangan dulu lihat skillnya seseorang. Skill bisa dipengaruhi, skill bisa ditambah, tapi yang perlu adalah keikhlasan dan kejujuran dalam mengembangkan hobinya atau berkesenian. Saya penasaran terkait dengan itu, berangkat dari nawaitu untuk memulai segala sesuatunya, itu berangkat dari nawaitu. Bagaimana cara Kakak Dian melihat yang beberapa orang tadi disebut ini, bahwa betul nawaitunya bagus ini untuk mengembangkan komplek? Apa kan kita bisa melihat seseorang, oh ini bagus ya, karena tidak ada tendensi. Yang satu adalah berkelompok. Itu paling susah didapat. Kenapa kita bertahan di komunitas, bukan atas nama sanggar atau lembaga atau apalah namanya? Karena komunitas itu keren, bagi saya keren karena tidak ada strata. Sarjana yang putus sekolah, dan rata-rata di teman-teman itu kan di komunitas Pakampung ya memang Pakampung. Ya termasuk saya mungkin yang terlahir dari kampung dan sebagainya.